Jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik bocor halus ini mendapat teror dari orang tak dikenal. The delivery of a pig's head to an Indonesian journalist has been slammed by rights advocates as a threat against press freedom. Sejumlah pemuda dan mahasiswa Papua yang tergabung dalam solidaritas anti-terorisme menggelar orasi mengecam peristiwa teror bom Molotov di depan kantor redaksi Media Jubi pada Rabu 16 Oktober 2024. Peretasan terhadap media massa mengemuka akhir-akhir ini, salah satunya terhadap Tempo.co yang terjadi pada Jumat dini hari lalu, sehingga memicu berbagai spekulasi. Solidaritas Jurnalis Bandung melakukan perlawanan terhadap rancangan undang-undang penyiaran yang berpotensi mengekang para jurnalis. Dalam beberapa waktu terakhir, dunia jurnalistik tanah air kembali menghadapi ancaman serius. Kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang kerap kali dibungkam melalui tindakan intimidatif yang mengganggu keselamatan para jurnalis dan media. Salah satu kasus terbaru yang mencengangkan publik terjadi di sebuah kantor media di Jakarta. Para jurnalis menemukan kepala babi dan bangkai tikus yang diletakkan di depan kantor redaksi mereka. Simbol ini diyakini sebagai bentuk teror dan intimidasi terhadap pemberitaan yang tengah mereka usut yang melibatkan dugaan korupsi oleh pejabat publik. Belum jelas siapa pelaku teror ini, namun sejumlah pihak menilai tindakan tersebut merupakan bentuk nyata pembungkaman media. Dewan Pers mengutuk keras aksi tersebut dan mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen, hingga pertengahan tahun ini saja telah terjadi lebih dari 60 kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Mulai dari kekerasan fisik, ancaman melalui media sosial, hingga pembatasan akses informasi oleh pemerintah daerah. Padahal, dalam pasal 4 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dijelaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, ataupun pelarangan penyiaran. Sayangnya, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap media masih lemah. Halo pemirsa, kasus pembunuhan dan teror terhadap media sudah sering kali terjadi, bahkan dari zaman dulu teman-teman. Dan belum lama ini sudah terjadi aksi teror terhadap media Tempo yang dikirimi kepala babi oleh pihak tidak dikenal. Bahkan sebelum media Tempo itu sudah terjadi aksi teror dan pembunuhan terhadap wartawan UPID yang dianiaya dan diintimidasi hingga meninggal. Lalu bagaimana solusinya atau kaitannya dengan Pancasila keempat atau butir-butir sila keempat? Berikut adalah wawancara yang sudah kami lakukan terhadap beberapa narasumber seperti pakar Pancasila atau pengamat Pancasila, lalu juga ada Ketua PBI atau Persatuan Wartawan Indonesia yang berada di Surakarta. Lalu juga ada masyarakat, gimana tanggapannya? Saksikan berikut ini. Selamat siang semuanya, kembali lagi dengan saya Faris. Dan saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Selamat Riyadi. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Rizka selaku dosen Pancasila dan pengamat Pancasila. Nah, langsung saja kita mulai ke wawancaranya. Itu apa ini? Sebelumnya sudah pernah mendengar kasus pembunuhan terhadap media seperti pembunuhan atau aksi teror yang dilakukan terhadap Tempo itu? Ya, saya sempat mengikuti ya mas beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar sebulan yang lalu ya. Itu betul sekali ya, kebebasan media itu seakan yang mendapatkan ancaman, tekanan gitu ya dari orang-orang yang mungkin memang tidak setuju, tidak sependapat dengan mereka. Sama saya seperti Tempo waktu itu kan ada teror kepala babi gitu kan, kemudian ada lagi surat kaleng dan sebagainya. Nah, ya itu fenomena yang terjadi memang seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri, anggapannya seperti apa? Oke, baik. Kalau menurut saya gitu ya, kita sangat memprihatinkan gitu. Kita sangat menyayangkan hal-hal seperti itu terjadi karena di era kebebasan digital seperti saat ini, kenapa masih ada orang-orang yang merasa dirugikan dari pemberitaan-pemberitaan yang mungkin memang pemberitaan itu sudah diolah sedemikian rupa
untuk menjatuhkan salah satu pihak tertentu gitu ya Mas ya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa setiap orang sebaiknya seharusnya bisa menyikapi atau menyaring, memfilter gitu ya berita-berita, kemudian informasi-informasi yang ada di media ini secara bijak dan cermat. Kalau menurut Bapak sendiri, hal ini bertentangan atau enggak terhadap Pancasila, utamanya betul-betulnya? Oke, ya kalau kita kaitkan ya hal-hal semacam ini, aksi teror, kemudian bentuk ketidaksukaan dengan orang lain ini dimunculkan ke ranah publik, ini tentunya sudah melanggar nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Kenapa itu bisa terjadi? Gitu ya. Karena di dalam Pancasila sendiri, di dalam masing-masing silanya, kemudian fokusnya di sila keempat, ya, tentunya yang mengatakan bahwa kerakyatan ya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini rasanya tidak diimplementasikan dengan baik ya, baik oleh penyelenggara negara maupun oleh masyarakat ya, sebagai sasaran dari nilai-nilai norma-norma Pancasila itu sendiri. Karena apa gitu? Karena orang mau bertindak, orang mau ngomong sesuatu itu ya sangat khawatir ya. Ya tentunya semua orang harus berperilaku baik. Tapi ketika ya kita merasa terancam itu kan sudah masuk ranah ke ya bisa kita kategorikan ranah pidana, bahkan mungkin ya bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi hal ini justru bisa membuat masyarakat, khususnya para jurnalis itu takut. Jadi kebebasan pers itu gimana ya? Bagaimana kebebasan pers? Gitu. Memang jurnalis itu kalau kita lihat ya, bahkan mungkin secara umum orang-orang lihat itu bisa saya katakan mendapat hak yang istimewa gitu ya jurnalis. Kenapa hak yang istimewa? Karena mereka bisa masuk ke ranah-ranah yang sifatnya privat, sensitif, dan ranah-ranah yang yang dibatasi oleh publik dari pemerintah secara umum gitu ya. Nah di sini kebebasan jurnalisme itu sangat dilindungi karena yang mereka memberikan data informasi dari kondisi langsung yang di lapangan secara valid. Kenapa secara valid? Ya karena mereka memang turun langsung gitu, melihat, mengobservasi, kemudian dianalisis, dan data itu atau informasi itu disajikan kepada masyarakat. Nah tergantung masyarakatnya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika mereka merasa dirugikan, timbal baliknya tadi ada ancaman, ada teror balik dan sebagainya. Nah yang terpenting adalah memang filterisasi terhadap informasi tadi gitu ya. Kita bisa menyaring, kita bisa memilih ini loh informasi benar, ini loh informasi hasutan, informasi hoax dan tidak betul, berita bohong dan sebagainya ya. Karena dengan kebebasan media sosial seperti sekarang ini, dengan semua orang bisa ngomong, bisa berpendapat ya, tapi tidak diimbangi dengan kejujuran gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak sendiri solusinya itu utamanya apa solusinya? Oke, baik. Untuk solusi ya terkait dengan kebebasan pers atau jurnalisme ya, untuk para pekerja gitu ya, untuk para pekerja atau jurnalis itu ya tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya, tidak memberikan berita yang tidak benar gitu. Mereka bekerja secara profesional, kemudian tidak memihak salah satu pihak, tidak memihak kubu siapa gitu ya. Karena fenomena-fenomena seperti ini sering banget terjadi gitu ya, sering sekali terjadi, apalagi menjelang pesta demokrasi misalnya, menjelang pemilihan umum seperti itu. Nah, kalau hanya sifatnya informasi yang bersifat hiburan, bersifat memberikan edukasi kepada publik, itu saya rasa tidak ada permasalahan ya. Artinya tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Jadi media itu harus netral ya Pak ya? Ya betul sekali, saya sangat sepakat, media itu harus netral. Kenapa harus netral? Karena mereka menjadi ujung tombak ya, sumber informasi bagi seluruh masyarakat. Masyarakat menggantungkan pengetahuan, menggantungkan pemberitaan itu dari media, dari jurnalisme, dari para wartawan dan sebagainya. Mereka menjadi konsumsi mereka sehari-hari gitu ya. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Mas, semoga bermanfaat ya. Selamat pagi semua, saya Sabila Waditana. Saat ini saya sedang bersama Bu Catika selaku dosen kewarganegaraan. Langsung saja, ini pernahkah
membaca berita mengenai kantor Media Tempo yang beberapa waktu lalu mendapatkan pengiriman berita kepala babi dan ganggang tikus. Saya membaca berita tentang yang terjadi di kantor redaksi. Kita tahu ya bahwa sila keempat Pancasila itu mengajarkan kita tentang musyawarah, menghargai pendapat, kemudian berdemokrasi, menyampaikan aspirasi, lebih bijaksana. Menurutmu, apakah tindakan teror semacam itu sejalan atau justru bertentangan dengan nilai-nilai keempat dari sila Pancasila? Jadi teror yang terjadi di kantor redaksi Tempo itu pasti ada sebabnya. Cuma saya menemukan dengan kadang kita ada ketidaksetujuan terhadap apa yang disampaikan oleh media. Kita tahu memang bahwa di media massa itu kan tentu akan ada visi-misi yang dibawa. Setiap redaksi itu kan ada redaksi yang memang opini-opininya itu memang ditujukan karena dia memiliki paham A, B, C, jadi mungkin pahamnya paham, ada yang paham komunisme, ada yang paham nasionalisme, ada yang paham sosial demokrat, ada yang pahamnya itu agama gitu ya. Mungkin dalam penyampaiannya pun tentu akan menimbulkan pasti pro dan kontra. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika ada ketidaksetujuan dari misalnya audiens atau siapapun yang membaca kemudian dengan mengirimkan teror-teror tersebut. Tapi saya melihat kalau dari perspektif lain yang saya lihat sampai sekarang kan belum diketahui siapa pengirimnya dan motifnya mungkin memang jelas kalau motif redaksi itu karena ketidaksetujuan dengan apa yang disampaikan. Cuma caranya yang salah karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan pers ya. Jadi itu termasuk sudah melakukan pelanggaran terhadap kebebasan media dalam menyuarakan opini publik ataupun fakta-fakta berita yang ada. Jadi pelanggaran yang berbentuk intimidasi itu akan secara tidak langsung mengganggu mental psikolog ya terhadap para jurnalis, wartawan ya, para pekerja yang ada di kantor redaksi. Ini saja mungkin dengan adanya hal semacam itu perlu adanya evaluasi internal. Itu tidak dibenarkan karena dari undang-undang. Jadi undang-undang kebebasan pers itu bisa diangkat sebagai untuk menuntut ya, jika nanti memang sudah dilayangkan ranah hukum sebagai bentuk pidana itu karena sudah mengintimidasi. Tapi dari itu kita dari perspektif lain, dari angle lain, cara penyampaian kita ke publik dan lain-lain itu juga harus bagaimana nilai Pancasila keempat ini dapat diterapkan agar kedepannya teror ini tidak terjadi lagi. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana nilai Pancasila keempat ini dapat diterapkan untuk mencegah teror terhadap media Tempo. Jadi ini adalah Pancasila, khususnya sila keempat memang harus diterapkan pada semua halaman. Perlu adanya pendidikan internalisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini bahwa bagaimanapun klasifikasi kan kita kan dalam berorganisasi pasti punya ideologi yang kita bawa, misalnya tadi yang saya sampaikan redaksi A, redaksi B banyak dan masing-masing itu membawa nilai-nilai ideologinya sendiri. Tapi kita punya ideologi penengah. Ideologi penengah itu namanya ideologi Pancasila, di mana memang setiap isu yang ada kemudian sebab akibat yang terjadi dalam masyarakat fenomena seperti terorisme di kantor media itu dipengaruhi karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh internal organisasi yang sesuai dengan ideologinya. Tapi kita punya yang namanya ideologi penengah, ideologi yang paling adaptif, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi ini yang akan nanti menetralisir. Nah,
harus ada upaya-upaya berbagai pihak untuk menginternalisasi, maka ada pendidikan Pancasila sejak dini, bahkan ketika kuliah pun ada mata kuliah Pancasila, ada mata kuliah kewarganegaraan. Tujuannya untuk apa? Untuk menekankan, untuk menginternalisasi agar ini tuh benar-benar bergerak di bawah alam sadar kita melakukan tindakan yang menggambarkan dan menjalankan nilai-nilai dari Pancasila. Jadi pahamnya ada banyak kan, organisasi, ada paham menengah namanya paham Pancasila, itu teori dari Karl Popper, seorang politik dari Australia. Terima kasih Bu Saskia atas waktunya. Menggabung kita mengucapkan itu saja. Baik, selamat siang teman-teman. Saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Selamat Riyadi, dan saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa di Universitas Selamat Riyadi. Boleh perkenalkan diri dulu? Ya, nama saya Presiden. Bagaimana menurut Anda mengenai penerapan nilai Pancasila 4 untuk mencegah teror pada media? Penerapan sila keempat untuk mencegah teror bisa dilakukan dengan cara melalui sosialisasi kepada masyarakat Indonesia, terutama di pendidikan, sehingga tidak terjadi dicegah dan tidak terjadi kembali. Jadi diterapin ke pendidikan ya, tentunya kita ke pendidikan. Baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Selamat siang, saya Sang Lintang Tirta Putra Kamal, dan saya hari ini bersama dengan Pak Anas, selaku Ketua PWI di Surakarta. Nah, oke, kita mau tanya-tanya sama Pak Anas dulu ya. Pak Anas, apakah Bapak pernah mendengar salah satu pembungkaman media di Indonesia yang salah satu contohnya itu yang kemarin salah satu media Tempo itu dikirimi teror kepala babi dan juga bangkai tikus. Iya pernah dengar. Kita mau tahu ya menurut Bapak, kita mau tanya pendapat Bapak untuk kasus itu seperti apa ya? Kasus salah satu pembungkaman dengan teror seperti itu. Iya, ya mungkin begini ya, saya mau cerita mungkin secara umum, kemudian kita masuk ke spesifik kasus itu ya. Jadi itu salah satu problematika pers, khususnya termasuk di Indonesia ya. Kalau kita runut sejarah, proses kebebasan pers di Indonesia itu kan sangat dinamis. Mulai misalnya sejak kita berdiri, pers Indonesia mulai menemukan eksistensinya gitu ya, kemudian masuk ke beberapa rezim pemerintahan gitu, sampai kemudian sekarang. Nah, contoh yang tadi misalnya kasus pembungkaman yang kemudian dianalogikan atau dispesifikasi dengan terjadinya pengiriman atau aksi teror sebenarnya itu kan. Tepatnya kan sebenarnya teror bukan media ya. Nah, kenapa terjadi teror itu kan pasti ada faktor di belakangnya. Contoh misalnya kasus teror pengiriman babi, kepala babi dan kemudian daging tikus yang dibungkus dengan paket kiriman, itu kan juga salah satu bentuk teror. Kalau kita bicara bentuk teror itu kan sebenarnya banyak bentuk teror kepada media. Yang kemarin viral juga adalah itu yang diterima oleh Tempo itu kan. Ya itu menurut saya itu bagian dari upaya perlawanan terhadap kebebasan pers. Kemudian spesifik kasusnya yang mungkin mereka istilahnya terusik ya dengan mungkin peliputan yang dilakukan oleh teman-teman wartawan. Mereka yang merasa terusik dan terganggu kepentingannya akhirnya melakukan bentuk teror itu. Teror yang dilakukan kemudian ya macam-macam tadi, salah satunya dalam bentuk pengiriman daging babi. Itu kan simbol sebenarnya, simbol bahwa ini loh ketika kalian media melakukan bentuk-bentuk
atau pengungkapan terhadap kasus-kasus yang dilanggar oleh mereka, kemudian mereka mengancam dengan simbol itu, entah mau di yang bentuk kekerasan seperti kepala babi yang dipotong dan sebagainya. Nah itu kan simbol teror. Saya kira itu kalau kita mengacu kepada pertanyaan Anda, apakah kita memahami ya sebagai praktisi media yang sudah lama bergerak di media, ya itu sudah menjadi semacam bukan kebiasaan tapi pola yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang merasa terusik atau terganggu dengan kepentingan mereka. Nah, ada satu pertanyaan lagi Bapak. Menurut Bapak, efek kepada media itu akan seperti apa ya ke depannya? Terutama kan kita nih negara yang bebas berpendapat, bebas mengekspresikan. Menurut Bapak, teror tersebut itu akan memberikan efek apa kepada media-media lain? Ya, sebenarnya target mereka kan juga selain ke spesifik kepada media yang bersangkutan, itu kan juga memberi pesan kepada media-media lain. Dan dampaknya apa efeknya ya? Pasti itu akan menjadi shock terapi, bagi media atau terutama kawan-kawan yang bergerak dalam liputan kontrol sosial, akan menjadi shock terapi. Ya, dampaknya apa efeknya? Ya bisa besar, bisa kecil. Bagi mereka yang mungkin sudah memahami dengan pola-pola semacam itu, menganggap ini bagian dari aksi teror yang sangat ringan sebenarnya. Teror-teror yang berat kan misalnya sampai kasus Udin gitu ya. Udin wartawan di Jogja itu sampai misalnya dianiaya dan kemudian meninggal dunia. Atau kemudian sampai penculikan terhadap media, itu kan sudah teror-teror yang sangat besar. Yang itu mungkin dampaknya juga besar, shock terapi. Nah, untuk kasus-kasus yang kayak tadi dicontohkan misalnya kayak pengelaman batu itu sebenarnya ya dampaknya mereka akan memproteksi diri, menambah proteksi dia ketika dia melakukan aktivasi reportase. Itu otomatis mereka akan paling dampaknya sebatas itu. Tapi justru itu menjadi juga bagi sebagian kawan-kawan untuk menjadi stimulan, menjadi penyemangat melakukan reportase yang memang tugas teman-teman media untuk menyuarakan sesuatu yang itu tidak pas, tidak benar, atau mungkin pelanggaran hukum. Nah, kalau dampak paling kecil ya itu dampak sekedar shock terapi, dan kemudian dia akan mempertinggi atau memperkuat proteksi dia ketika melakukan reportase. Makanya kemudian dari pihak yang kemarin dilakukan teror dengan daging babi dan jikuk itu kan kemudian ketika reportase harus ditemani oleh yang lain. Ya. Kemudian juga misalnya meninggalkan pesan kalau saya liputan kesini-sini kan. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman. Sebatas begitu saya melihatnya. Banyak sih pola-pola yang dilakukan, ada juga yang dirusak mobilnya, ada juga yang banyak dibocor itu ya di tengah jalan. Nah itu kan paling baru sebatas. Kalau bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan reportase investigatif, itu juga hal yang pola-pola yang mungkin dalam tatanan masih ringan atau sedang lah, sedang gitu ya. Kalau mungkin ringan ya paling protes saja atau ancaman dalam bentuk verbal gitu ya. Ini kan bukan lagi verbal, tapi kan ini juga simbol-simbol dan bentuk aksi yang menimbulkan sebuah kekerasan. Oke. Mungkin terakhir ya Bapak, pertanyaan terakhir. Dari Bapak, apa solusi untuk menghindari hal-hal tersebut atau mungkin mengantisipasi hal tersebut? Ya, solusi atau antisipasi bagi teman-teman wartawan pasti harus dilakukan. Makanya tadi misalnya macam-macam, mungkin kebijakan itu juga sangat tergantung pertama kebijakan individu orang reporter itu, atau yang itu adalah kebijakan dari tempat institusi dia bekerja. Misalnya dia mau tempat institusi bekerja mau mengeluarkan sebuah SOP misalnya atau standar operasional prosedur misalnya. Ketika melakukan reportase yang dituliskan dengan misalnya protes atau riskan dengan konflik itu, maka dia akan misalnya memperkuat
proteksi tadi, saya harus temani 1 atau 2 orang. Dari pihak sendiri misalnya, dia tidak terlalu mengumbar misalnya ekspos media sosialnya misalnya, ya itu personal ya. Intinya solusinya ya itu, solusinya dari pihak antisipasinya itu dari pihak institusi media maupun dari pihak kita. Dan kemudian solusinya apa? Solusi itu adalah kalau kita terkait dengan karya jurnalistik tetap harus berpijak pada kode etik jurnalistik. Kemudian berpijak pada kaidah-kaidah jurnalistik. Nah, kaidah-kaidah jurnalistik itu apa sih? Misalnya harus tetap cross check and balance. Artinya cross check and balance itu tetap ketika memberitakan sesuatu yang itu konflik atau semacam pertentangan berbagai pihak, maka dia harus melakukan konfirmasi misalnya. Kemudian tidak melanggar pasal-pasal yang ada di kode etik. Misalnya mereka ketika narasumber ada jawab tetap dilayani dan sebagainya. Nah itu banyak lah. Saya kira kalau itu bisa dipegang, maka teman-teman minimal tidak akan terjebak pada kriminalisasi yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak puas dengan pemberitaan. Kemudian solusi lainnya adalah ya dari negara. Negara harus melakukan semacam campaign juga, membuka ruang kebebasan berekspresi pada siapapun, membuka ruang kepada kebebasan untuk melakukan reportase. Karena media itu kan punya fungsi di undang-undang dilindungi. Ada fungsi edukasi, ada fungsi informasi, ada fungsi hiburan, dan ada fungsi kontrol sosial. Minimal regulasi yang sudah termaktub di Undang-Undang 40 tahun 99 ini benar-benar dilindungi atau digaransi oleh pemerintah. Itu solusi dan kaidah negara. Kira itu. Oke. Baik, mungkin itu saja Bapak. Berikut tadi sudah kita saksikan bersama-sama mengenai wawancara terhadap beberapa narasumber yang sudah kami lakukan. Nah, sekarang saya sedang bersama teman-teman saya untuk menganalisa kasus tersebut. Nah, jika kita berpandang terhadap Pancasila, khususnya sila keempat dan butir-butirnya, kasus tersebut sudah pasti melanggar sila keempat. Butir-butir sila keempat sendiri itu isinya yang pertama mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Lalu juga ada tidak boleh memaksakan kehendak. Lalu juga ada menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil bersama. Lalu juga ada menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Nah, kasus tadi sudah pastinya tidak sejalan dengan butir sila keempat yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman. Lalu soal kebebasan pers juga yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ana sebelumnya, itu bisa berdampak ya kepada para wartawan, jurnalis juga, dan dampaknya pun bisa terjadi dampak kecil dan dampak besar. Dampak kecilnya itu seperti peneroran pada media Tempo, kemudian intimidasi terhadap jurnalis dan wawancara. Sedangkan dampak besarnya seperti contoh kasus Udin wartawan di Jogja itu bisa sampai diintimidasi dan dianiaya sampai meninggal juga. Nah, kebebasan pers sendiri itu adalah hak yang harus diberikan kepada media untuk menyebarkan informasi yang utuh atau tanpa sensor. Transparan. Transparan. Nah, jika kebebasan pers tersebut dilanggar, sudah pastinya para jurnalis dan wartawan akan merasa takut, merasa terancam gitu. Jadi tidak berani untuk memberitakan atau meliput kasus-kasus yang sekiranya sensitif. Dan itu juga akan berdampak pada masyarakat. Karena masyarakat tidak akan mendapatkan informasi yang aktual ya, yang benar. Nah, berikut tadi dampak-dampak yang akan terjadi jika kebebasan pers tersebut dilanggar. Nah, lalu kita masuk ke bagian solusi apa yang harus dilakukan untuk
mencegah atau menanggulangi hal tersebut. Yang pertama itu ada pemerintah harus melindungi kebebasan pers terhadap media. Apalagi kan ada undang-undang tahun Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang perlindungan kebebasan pers yang isinya kayak fungsi informasi, kemudian fungsi tentang kebebasan pers. Jadi pemerintah harus lebih menekankan tentang undang-undang tersebut. Lalu yang selanjutnya mungkin solidaritas dari para jurnalis ataupun wartawan. Jadi para jurnalis dan wartawan itu harus saling menyupport satu sama lain ya, agar meminimalisir dampak dari ancaman atau teror tersebut dari pihak yang merasa dirugikan. Mungkin ada tambahan solusi dari kalian? Mungkin ketika meliput, wartawan harus ditemani sesama wartawan. Ya, agar bisa mengantisipasi atau menjaga lah. Terus kemudian ketika jurnalis menganalisis dari hasil observasinya ke lapangan, mungkin dia bisa meng-cross-check lagi apakah hal tersebut tidak berdampak kepada pihak-pihak yang dirugikan. Seperti itu kan ada beberapa pihak-pihak yang merasa dirugikan kan karena hal tersebut. Jadi mungkin itu saja. Jadi untuk para jurnalis atau wartawan ketika meliput harus ditemani sama jurnalis atau wartawan. Itu sudah masuknya ke solidaritas sebenarnya teman-teman. Lalu juga ada para jurnalis atau wartawan harus meng-cross-check atau memverifikasi berita tersebut apakah benar adanya atau tidak. Jadi tidak merugikan pihak-pihak lain juga ya teman-teman. Jadi kesimpulannya sendiri yaitu kasus tersebut atau kasus pembungkaman dan aksi teror terhadap media sudah tidak sejalan dengan sila keempat, termasuk butir-butirnya. Jadi bisa dibilang melanggar sila keempat. Dan juga jika kita bicara terhadap kebebasan pers, kasus tersebut sudah pastinya juga melanggar kebebasan pers. Lalu solusinya seperti yang sudah kami sebutkan tadi ya teman-teman. Mungkin ada tambahan dari kalian bisa komen di bawah. Jadi mungkin segini saja analisis dari kita. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sudah, bye.